Barangkali ini bisa menjadi masukan ya buat BP Haji yang tahun depan akan menghandle penyelenggaraan ibadah haji. Jadi bisa nggak kalau pendamping ibadah haji itu juga ada yang perempuan, sehingga jamaah haji perempuan yang notabene jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang jamaah haji laki-laki itu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan ibadah hajinya itu bisa dengan mudah berkonsultasi dengan pendamping ibadah haji yang notabene juga sesama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan penuh semangat ya menuju detik-detik pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Baik, pada segmen ini saya akan mengulas gitu ya, sharing terkait dengan masalah kewanitaan. Jadi terkait dengan menstruasi. Jadi ada satu hal yang cukup membuat galau ya, khususnya bagi WUS atau wanita usia subur ketika kita akan menunaikan ibadah haji, yaitu terkait dengan siklus menstruasi. Betul nggak Ibu-ibu? Nah, berbeda dengan ibadah umroh ya, ketika umroh itu kan kita nggak seberapa lama ya, cuman sekitar 9 sampai 16 hari ya, di mana siklus kita akan dengan mudah kita tebak, oh kita nanti di sana pada saat umroh itu kita sedang mens, berarti apa yang bisa kita lakukan? Perlukah minum, obat penunda haid atau enggak? Oh saya nanti pas umroh ternyata tidak di siklusnya haid, berarti kita tidak perlu ngapa-ngapain. Itu sangat mudah kita tebak ya ketika kita umroh. Berbeda dengan haji yang jumlah harinya itu kan lumayan lama ya, ibu-ibu ya, sekitar 42 hari lah kira-kira, 40 hari. Nah, maka kita nanti minimal akan mengalami siklus menstruasi 1 kali, bahkan ada yang 2 kali. Nah, tentu ini sesuatu yang harus kita pikirkan ketika kita akan menunaikan ibadah haji. Bagaimana supaya siklus kita itu tidak sampai mengurangi efektivitas ibadah kita selama di sana. Nah, memang ya, ibu-ibu, terkait dengan permasalahan wanita ya, terutama jamaah haji wanita, itu kan kompleks ya, beda banget sama, jamaah laki-laki gitu ya. Jadi kita kan ada fikih wanita khusus ya, terkait dengan ibadah haji ini. Nah, ini tentu kita ketika di sana, kita di tanah suci, kita akan sedikit rikuh ya ketika kita mau konsultasi, mau bertanya gitu ya, dengan pendamping ibadah haji kita yang notabene itu adalah bapak-bapak gitu ya. Jadi tentu kita sungkan ya kalau misalkan mau tanya terkait dengan fikih kewanitaan dengan pendamping ibadah kita, pendamping ibadah haji kita, kiai kloter lah ya. Kan semua kiai kloter itu setahu saya itu semuanya itu adalah laki-laki, betul nggak? Nah, barangkali ini bisa menjadi masukan ya buat BP Haji yang tahun depan akan menghandle penyelenggaraan ibadah haji. Jadi bisa nggak kalau pendamping ibadah haji itu juga ada yang perempuan, sehingga uh, jamaah haji perempuan yang notabene jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang jamaah haji laki-laki itu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan ibadah hajinya itu bisa dengan mudah berkonsultasi dengan pendamping ibadah haji yang notabene juga sesama perempuan. Nah, ibu-ibu setuju nggak kalau ada pendamping ibadah haji yang juga sesama perempuan? Nah, bagi ibu-ibu yang setuju silahkan komen di bawah gitu ya. Baik, kembali ke topik ya. Bagaimana ketika kita mendapati jadwal menstruasi kita itu justru ketika kita mau masuk ke Mekah gitu ya, di mana kita nanti akan melaksanakan umroh dulu. Biasanya kan gitu ya, mayoritas jamaah haji Indonesia itu kan melaksanakan haji tamattu ya, di mana kita umroh dulu baru kemudian haji. Nah, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan ketika kita mendapati siklus menstruasi kita justru datang ketika kita mau masuk ke kota Mekah. Nah, nanti kita akan membahas itu, Ibu-ibu. Biasanya kaum wanita gitu ya, kita biasanya sudah bersiap diri untuk menangkal menstruasi kita selama di tanah suci dengan meminum obat penunda haid ya. Namun tidak sedikit ya, saya menyaksikan justru ketika minum obat penunda haid, justru ketika di sananya itu justru ngeflek, kondisinya ngeflek gitu ya.
Yang menstruasi yang biasanya cuman sekitar 7 hari itu bisa sampai hampir 2 minggu. Mungkin dosisnya yang kurang tepat atau mungkin waktu minumnya yang kurang tepat, maka sebaiknya memang ibu-ibu konsul kepada dokter obgyn ya, ataupun bidan yang dalam hal ini lebih paham terkait dengan itu. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata kita tetap menstruasi ketika justru di Mekah? Maka apa yang bisa kita lakukan ketika di sana? Apa yang tidak bisa kita lakukan? Saya akan mengulasnya di segmen ini ya, Bapak Ibu. Bagi jamaah haji wanita gitu ya, ketika mendapati dirinya sedang menstruasi gitu ya, kita maka tetap melaksanakan ihram gitu ya, niat ihram di mikot sebagaimana teman-teman kita. Kalau kita gelombang 1 ya kita biasanya nanti akan berhenti gitu ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah, kita akan berhenti di Masjid Bir Ali. Nah, kita juga niat ihram untuk umroh di sana. Nah, sementara ketika kita jamaah haji gelombang kedua, maka niat ihram kita ngambil mikotnya itu biasanya ada 3 opsi. Ketika kita sudah masih berada di embarkasi atau ketika kita di pesawat di atas Yalamlam atau ketika kita sudah tiba di Jeddah. Nah, ini tergantung dengan kebijakan kloter masing-masing. Jadi kalau misalkan ngambil mikotnya di embarkasi ya berarti kita ikut kloter teman-teman sekloter kita. Seperti itu ya Ibu-ibu. Jadi meskipun kita dalam kondisi menstruasi, maka kita harus tetap mengambil mikot sesuai dengan teman-teman sekloter kita. Di mana seperti itu. Nah, begitu tiba di Mekah, kalau kita kondisinya masih menstruasi ya, maka kita harus menunggu bersuci dulu. Kita menunggu sampai waktu suci dulu. Karena kita kan nggak boleh langsung tawaf, karena tawaf itu mensyaratkan harus bersuci, seperti itu. Nah, maka ketika kita masa menunggu sampai suci itu, berlaku ketentuan-ketentuan larangan ihram, gitu ya. Jadi selama meskipun kita menstruasi, posisi kita itu tetap dalam posisi yang ihram. Tetap dalam kondisi ihram. Jadi berlaku larangan ihram. Baru kemudian setelah kita bersuci, maka kita bisa melakukan tawaf gitu ya. Tawaf, kemudian sa'i, tahallul dan selesailah ibadah umroh kita. Kira-kira seperti itu gambarannya. Namun, bagaimana ketika ternyata sampai tanggal 8 mens kita belum selesai atau mau tanggal 8 kita itu kondisinya itu masih menstruasi. Nah, ini biasanya dialami oleh jamaah haji gelombang kedua yang sudah di akhir-akhir, Jadi sampai tanggal 8 mensnya belum suci, terus bagaimana? Padahal tanggal 9-nya kita akan melakukan wukuf, sudah mulai masuk puncak haji. Bagaimana kemudian? Maka kalau tanggal 8 kita tanggal 8 Dzulhijjah itu posisinya kita masih menstruasi, maka kita mengubah niat menjadi haji qiron. Jadi haji qiron itu kan umroh dan haji dilakukan secara berbarengan. Jadi menurut buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Haji mengatakan demikian. Jadi kalau tanggal 8 Dzulhijjah kondisi kita masih menstruasi, maka kita mengubah niatnya untuk menjadi haji qiron. Nah, seperti itu. Jadi kita mengubah, kan kita belum sampai melakukan umroh ya, jadi mengubah menjadi haji qiron itu kita melakukan umroh dan haji secara berbarengan. Karena melaksanakan ibadah haji qiron, maka kita juga akan dikenakan dam, yaitu membayar 1 ekor kambing. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya Ibu-ibu. Jadi kalau tanggal 8 kita posisinya masih menstruasi, maka kita segera mengubah niat kita untuk melakukan ibadah haji qiron gitu ya. Jadi niat haji qiron di mana umroh dan haji kita lakukan secara berbarengan dan kita tetap akan membayar dam sebagaimana haji tamattu teman-teman yang lain ya. Haji tamattu kan kita umroh dulu baru haji. Jadi kita tetap akan membayar dam. Kira-kira seperti itu. Itu insya Allah informasi terkait dengan menstruasi ini, saya berharap informasi ini bisa memberikan manfaat dan informasi ini bisa berguna gitu ya, khususnya buat wanita usia subur yang mendapati menstruasi ketika berada di Mekah gitu ya. Insya Allah itu informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan gitu ya, kekhusyuan dalam beribadah, keikhlasan dalam beribadah sehingga Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك